Perkenalkan, nama saya Dita Nurrahmawati dari IF18A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang memori. Memori atau yang lebih dikenal dengan memori fisik merupakan media data penyimpanan sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Data yang disimpan di memori fisik adalah data sementara karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih hidup. Ketika komputer tersebut di-reset atau dimatikan, maka memori fisik akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum mematikan sebuah komputer, simpan sebuah data ke media penyimpanan permanen, seperti hard disk atau floppy disk, sehingga data tersebut dapat dibuka kembali di lain kesempatan. Memori fisik umumnya diimplementasikan dalam bentuk RAM dan ROM. Fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpanan data atau program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama memori internal adalah menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun pengingat sekunder. Adapun karakteristik memori. Yang pertama adalah lokasi memori. Lokasi memori yang akan berada pada 3 lokasi seperti memori lokal, memori internal, dan memori eksternal. 2. Kapasitas memori yang dimiliki pada kapasitas register akan dinyatakan ke dalam bit. Pada memori internal akan dilakukan pernyataan ke dalam bentuk byte, dan kapasitas memori eksternal akan dilakukan pernyataan ke dalam byte. 3. Satuan transfer yang dimana akan sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam juga keluar berasal dari sebuah modul memori. 4. Metode akses memori yang terbentuk atas 4 macam, yaitu sequential access, direct access, random access, dan associative access. 5. Kinerja memori yang terbentuk atas 3 buah parameter seperti waktu akses atau seek time, waktu siklus atau cycle time, laju pemindahan atau transfer rate. Yang keenam, ada jenis fisik memori seperti memori semikonduktor yang menggunakan teknologi LSI maupun VLI yang sering digunakan pada RAM dan memori permukaan magnetik pada memori eksternal seperti disk serta pita magnetik. Yang ketujuh, ada karakteristik fisik memori seperti memori volatile yang datanya dapat ditulis, dihapus, dan dikembalikan, dan memori non-volatile yang dapat ditulis dan dihapus dan tidak dapat dikembalikan. Yang kedelapan, ada organisasi yang merupakan pengaturan bit untuk menyusun Word secara fisik. Cara kerja memori komputer. Alamat dari setiap lokasi memori dipresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM, yang memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data lebih cepat. Karena kecepatan, RAM memberikan solusi yang optimal untuk penyimpanan data lebih cepat. Karena kecepatan, RAM memberikan solusi optimal untuk menyimpan data sementara. Namun, perlu aliran listrik yang konstan untuk menyimpan data yang tersimpan pada chip segera hilang setelah komputer dimatikan. Ketika komputer dihidupkan, beban BIOS dari ROM dan controller memori memeriksa semua alamat memori untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya. BIOS menyediakan informasi dasar tentang urutan boot, perangkat penyimpanan, dan komponen lainnya. Selanjutnya, operasi sistem di-load dari hard drive ke sistem RAM yang memungkinkan CPU untuk memiliki akses langsung ke sistem operasi. Setiap aplikasi dibuka pada komputer dimuat ke dalam RAM. Kinerja komputer dengan membuat transfer data lebih cepat berkat fungsi memori komputer. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory atau RAM adalah tempat penyimpanan data komputer yang isinya dapat diakses pada waktu yang tetap.
tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya penyimpanan sementara saat menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. RAM sendiri bersifat volatile, artinya membutuhkan aliran listrik berbeda dengan media penyimpanan lainnya seperti flash disk, hard disk, CD atau DVD yang bersifat non-volatile. Jadi, RAM bekerja saat komputer dalam keadaan hidup saja. Fungsi dari RAM sendiri adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi, semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat komputer memrosesnya. ROM atau read-only memory adalah memori yang ada di dalam komputer yang memiliki sifat permanen, di mana program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak akan mudah hilang atau berubah waktu walau aliran listrik dimatikan. Tetapi sesuai namanya, read-only, maka data yang ada pada ROM ini tidak dapat diubah, melainkan hanya bisa dibaca saja. Alasan mengapa data tersebut tidak bisa diubah karena data tersebut berisi informasi kode yang membuat komponen-komponen dalam komputer ataupun laptop bisa berkomunikasi dan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi dari ROM sendiri ialah sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware dan sebagai tempat eksekusi kode booting. Jenis-jenis ROM. 1. Ada mass ROM. Adalah ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable sehingga tidak dapat di-upgrade. Yang kedua ada PROM. PROM merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja. Sekali saja program dimasukkan ke dalam sebuah PROM, maka program tersebut akan berada pada PROM seterusnya. Yang ketiga ada EPROM, adalah sebuah ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Berdasarkan proses pengisiannya, terdapat dua jenis EPROM. Yang pertama UV-EPROM dan EEPROM. Yang UV-EPROM itu memerlukan cahaya ultraviolet untuk menghapus data yang ada di dalamnya. Yang EEPROM menggunakan aliran listrik dalam menghapus data atau memprogram ulang isinya. Yang keempat ada EEPROM, adalah tipe khusus dari PROM yang bisa dihapus dengan memakai perintah elektris. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.